Halo para pemburu, di video kali ini Min Tokushi Shugon akan membahas tentang Illumi Zoldyck dan juga Hisoka Moro. Hunter diketahui saat ini adalah bercerita tentang Dark Continent. Pada chapter 377 tidak ada notifikasi masuk, tidak ada suara toa. Tiba-tiba Bapak Togashi memasukkan karakter Illumi lagi ke dalam ceritanya. Pada chapter tersebut Illumi Zoldyck diperkenalkan sebagai anggota terbaru genre Ryodan, menggantikan sosok Ufogin. Apakah di antara kalian ada yang kepikiran kalau Illumi tersebut sebenarnya adalah penyamaran dari Hisoka? Kita semua sudah tahu bahwa jurus tekstur Surprise Hisoka bisa merubah bentuk, sedangkan jurus akupuntur Illumi Zoldyck bisa menirukan bentuk juga. Teori perihal Illumi yang merupakan penyamaran Hisoka sebenarnya sudah lama muncul, kira-kira sudah setahunan yang lalu di forum Reddit. Namun akhir-akhir ini teori tersebut tiba-tiba sering di-up di forum-forum. Berikut adalah beberapa alasan yang mendukung perihal teori Illumi adalah Hisoka. Alasan yang pertama adalah perihal gaya bahasa atau dialek atau juga aksen dari Illumi Zoldyck. Pada chapter 377 ketika berbicara, Illumi menyebut dirinya sendiri dengan istilah Boku. Usut punya usut, sebelum kejadian tersebut Illumi Zoldyck menyebut dirinya sendiri atau aku dengan istilah Ore. Dan usut punya usut lagi, seseorang yang biasanya menggunakan kata Boku dan berhubungan dengan Illumi, sosok tersebut adalah Hisoka Moro. Jadi karena alasan tersebut muncullah sebuah teori sotoy di mana Illumi sebenarnya adalah penyamaran Hisoka. Alasan yang kedua adalah perihal clue dari sampul komik Hunter x Hunter volume 36. Pada bagian sampul volume 36 ada sebuah gambar menarik di mana Illumi Zoldyck digambar cuma berdua dengan Chlorolu Silver. Clue tersebut bisa menjadi petunjuk di mana Illumi yang merupakan penyamaran Hisoka akan berkencan lagi dengan Chlorolu Silver. Jika kejadian tersebut beneran terjadi, maka jurus ramalan Neon kembali menunjukkan tajinya. Bentar Min, bukannya jurus ramalan Neon udah kadaluarsa ya? Kan efek jurusnya cuma berlaku 1 bulan. Jurus ramalan Neon sudah diperlihatkan di mana efek waktunya cuma berlaku sebulan ke depannya. Tapi apakah kalian berpikir gimana jika efek waktunya bukan sebulan setelahnya? Melainkan efek waktunya yaitu mengikat sepanjang waktu. Kejadian yang mengikat sepanjang waktu hanya akan terjadi jika orang yang diramalkan berhasil menghindari takdirnya. Jika kalian menonton Final Destination, kalian bisa menganggap ramalan takdir Neon mirip dengan ramalan takdir Final Destination, di mana dalam film tersebut meskipun seseorang berhasil menghindari takdirnya, takdir tersebut belum berakhir, melainkan takdir tersebut akan terus mengejar orang yang diramalkan sampai takdirnya benar-benar terpenuhi. Alasan yang ketiga juga masih perihal sampul komik dari volume 36. Pada sampul volume komik tersebut, Togashi memilih mengisi gambarnya dengan gambar Ryodan versi chibi. Dalam sampul tersebut, di antara semua member, hanya Illumi lah yang digambarkan tidak memiliki mulut. Lah itu Min, Feitan dan Bonolenov juga tidak memiliki mulut? Hei, mereka berdua emang begitu ya style dari sononya. Feitan mulutnya ditutup masker karena masih physical distancing, sedangkan Bonolenov mulutnya ditutup karena dia lagi cosplay Mumi Fir'aun. Masalah mulut tersebut ternyata dikomentari oleh Togashi dalam isian volume 36. Dalam halaman ekstra volume 36, Togashi menggambar sebuah bibir merah merona, dan di bawah gambar bibir tersebut terdapat tulisan Netabare, di mana jika diartikan Netabare berarti spoiler. Banyak yang berpendapat kalau bibir tersebut ada kaitannya dengan Illumi Zoldyck, di mana pada sampul komik cuma Illumi lah yang tidak digambarkan memiliki bibir. Bisa saja gambar tanpa mulut tersebut diartikan sebagai dibungkam, mengingat Illumi yang disono bukanlah Illumi asli, melainkan Illumi penyamaran dari Hisoka. Selain karena dibungkam, sebenarnya ada teori liar lain, di mana Illumi yang sebenarnya telah koid di tangan Hisoka, dan kemudian Hisoka menyamar sebagai Illumi dengan tekstur surprise-nya. Dalam negara Jepang ada sebuah pepatah kuno di mana bunyinya adalah sebagai berikut: Shinini Kuchinashi. Tak ulangi lagi ya, Shinini Kuchinashi, yang berarti orang mati tidak memiliki mulut.
Pepatah tersebut akan sangat terkait jika dihubungkan dengan Illumi yang telah wassalam. Selanjutnya kita kembali lagi mengenai masalah sampul. Sampul volume 36 ternyata mirip dengan sampul volume 12. Dan jika diamati dengan tempo yang selambat-lambatnya, maka terdapat beberapa perbedaan di antara keduanya. Perbedaan yang pertama atau yang paling jelas adalah perihal membernya. Pada volume 12 gambar sampulnya masih berisikan gambar anggota Ryodan versi lawas. Sedangkan pada volume 36 terdapat dua anggota baru dari Ryodan. Dan anggota lawas yang telah gugur diganti dengan bunga. Jika diamati dengan tempo yang selambat-lambatnya lagi, gambar bunga tersebut ternyata juga memiliki detail lagi. Warna dari bunga pada volume 36 ternyata memiliki warna dari karakter pada volume 12. Bunga milik Salnak berwarna ungu mengingat baju Salnak juga berwarna ungu. Selanjutnya bunga milik Kortopi berwarna biru keputihan, di mana warna rambut Kortopi berwarna putih dan juga outfitnya berwarna biru. Lalu bunga milik Pakunoda berwarna kuning, mengingat rambut Pakunoda juga berwarna kuning. Sedangkan bunga milik Ufogin warnanya tidak mewakili Ufogin, sehingga banyak diperdebatkan di forum-forum. Bunga milik Ufogin yang dipegang oleh Illumi bunganya berwarna merah muda. Dan warna merah muda sangat jauh sekali bila dihubungkan dengan Ufogin. Dalam genre Ryodan warna merah muda akan sangat cocok bila dihubungkan dengan Machi. Apakah kedepannya Machi yang akan menjadi korban dari Hisoka? Jika Bapak Togashi sudah meng-ACC-nya, bisa jadi kedepannya akan seperti itu. Pada chapter 377 ada sebuah panel menarik perihal sosok Machi. Dalam panel tersebut Machi diperlihatkan melirik-lirik ke arah Illumi Zoldyck. Lirikan Machi bisa diartikan sebuah intuisi atau sebuah firasat, di mana dalam anggota genre Ryodan, Machi lah yang memiliki intuisi paling kuat. Selain itu, Bapak Togashi dikenal sebagai mangaka yang memperlihatkan detail-detail kecil. Kalian ingat kan tentang Netero yang kehilangan sebelah lengan dan sebelah kakinya ketika bertarung dengan Meruem? Nah, saat aku ujian Hunter, kejadian Netero tersebut sudah diperlihatkan detailnya oleh Bapak Togashi, di mana ketika bermain rebutan bola dengan Gon dan Killua, ketua Netero hanya menggunakan sebelah lengan dan sebelah kakinya. Jadi detail kecil perihal lirikan Machi ke arah Illumi perlu dicurigai. Selain bunga yang dibawa Illumi dikaitkan dengan Machi, bunga tersebut juga bisa dikaitkan dengan sosok Feitan. Jika kalian melihat lagi bunga tersebut arahnya mengarah kepada Feitan. Bisa jadi korban selanjutnya dari Hisoka Moro adalah sosok Feitan. Dalam ramalan milik Hisoka ada suatu bait di mana bunyinya adalah, pelanggan akan kembali di hari yang panas, meninggalkanmu berdua dengan lelaki yang mengenakan lambang salib terbalik. Ramalan milik Hisoka tersebut ada kata panasnya. Dan jika dihubungkan dengan Feitan, kata panas mungkin bisa merujuk pada jurus Rising Sun milik Feitan. Bisa saja setelah mengalahkan Feitan, Hisoka kemudian berduaan lagi dengan Loro Lucilver. Dan dengan begitu ramalan Hisoka menjadi kenyataan. Min tanya, kan ceritanya Illumi sudah kok itu. Lalu Hisoka kemudian menyamar sebagai Illumi menggunakan jurus tekstur suppress-nya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah penyamaran Hisoka via tekstur Starpress bisa dideteksi dengan kemampuan bernama Gyo? Untuk masalah tersebut, jujur saja Mimin belum punya pendapat yang mantap perihal masalah tadi. Kemampuan Gyo merupakan counter dari kemampuan bernama In. Kemampuan In adalah kemampuan untuk menyembunyikan benda yang dibuat dengan aura. Sedangkan kemampuan untuk melihat benda yang disembunyikan tersebut adalah menggunakan Gyo. Kemampuan In sudah diperlihatkan beberapa kali dalam serial Hunter x Hunter. Yang pertama adalah ketika Hisoka menyembunyikan aura benangnya saat dirinya melawan Castro. Aura benang tersebut kemudian berhasil dilihat oleh Gon dan kawan-kawan dengan kemampuan Gyo. Machi juga pernah menyembunyikan benang nennya ketika dirinya membuntuti sosok Ufogin. Dan saat itu Kurapika berhasil melihat benang nen Machi via kemampuan Gyo juga. Saat Kurapika bertarung dengan Ufogin, Kurapika juga menyembunyikan rantainya dengan kemampuan In. Dari beberapa contoh kasus sebelumnya, kemampuan In digunakan untuk menyembunyikan benda yang dibuat dengan aura.
Kemampuan In belum diperlihatkan dapat dikombinasikan dengan Hatsu. Sedangkan untuk tekstur Surprise, kemampuan tersebut tergolong jenis Hatsu. Jadi kalian bisa menilai sendiri kan gimana jawabannya. Untuk masalah Hisoka yang menyamar menggunakan jurus tekstur Surprise, sebenarnya ada lubang besar perihal teori tersebut. Tekstur Surprise memang anjay jika digunakan untuk mengubah penampilan. Namun jurus tersebut tidak bisa mengubah suara seseorang. Jadi masalah tersebut adalah lubang besar dari teori Illumi adalah Hisoka menggunakan tekstur Surprise. Akan lebih masuk akal jika penyamaran Hisoka dibantu dengan jurus akupuntur milik Illumi Zoldyck. Mengingat jurus Illumi selain bisa mengubah penampilan, juga bisa mengubah suara. Dan jika masih ngotot penyamaran Hisoka menggunakan jurus tekstur Surprise, bisa saja jurus tersebut telah mengalami evolusi. Seiring meningkatnya kemampuan Nen Hisoka setelah dirinya mengalami mati suri. Kita tahu kan bahwa kemampuan Nen akan semakin kuat setelah kematian. Jadi dengan begitu, tekstur Surprise tidak hanya bisa mengubah penampilan saja, tetapi juga bisa mengubah suara seseorang. Sekian penjelasan dari Mimin Toko Shizugon. Terima kasih.